Bab 371 Kemenangan Marginal. Tang Wulin tersenyum saat menyaksikan babun berlian yang marah. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Lizzie, beri Yuanen beberapa roti babi. Kami membutuhkannya dalam kondisi prima sesegera mungkin. Setelah dia siap, kita akan membunuhnya. Menantang satu persatu percobaan tanpa banyak istirahat telah melelahkan mereka. Jika bukan karena keberuntungan dan kecerdasan mereka, mereka tidak akan pernah sampai sejauh ini. Tang Wulin mengagumi kekuatan Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui. Dengan dua master jiwa yang mampu terbang dalam tim mereka, dia bisa menggunakan lebih banyak taktik dan melakukan lebih banyak rencana berani sambil mempertahankan korban minimal. Diamond Babun meraung dan terus melompat ke arah mereka, hanya saja selalu gagal. 50 meter adalah ketinggian yang tidak mungkin dicapai, dan tidak ada yang bisa didaki. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melolong pada mereka. Efek blutas pada Tang Wulin dan Yuanen Yehui segera menghilang dan kulit mereka memucat dengan hilangnya kekuatan. Namun, tubuh mereka kuat dan mereka bisa menahan perasaan lemah. Mereka dengan cepat memakan beberapa roti babi, warna kembali ke pipi mereka saat mereka melakukannya. Lolongan Diamond Babun berangsur-angsur mereda ketika tatapan gila di matanya mundur dan tubuhnya menyusut. Sebelum tanda 10 menit tercapai, keadaannya yang marah sepertinya telah berakhir. Aku akan pergi dulu, Yue Zhenyu mengumumkan. Dia mengeluarkan dirinya dari rerumputan Blue Silver dan membentangkan sayapnya, api kemasan meledak ke dalam kehidupan saat dia turun ke babun. Pedang sucinya termanifestasi di tangannya saat cahaya emas yang halus mengelilinginya. Ketiga cincin jiwanya menyala, karena ia terus-menerus beralih di antara tiga keterampilan jiwanya. Cahaya kemasan di sekujur tubuhnya itu sepertinya berasal dari skill jiwanya yang ketiga. Ini adalah teknik manipulasi keterampilan jiwa canggih yang membutuhkan keterampilan mekanik yang tinggi dan keterampilan jiwa yang kuat. Yue Zhenyu menghentikan meter keturunannya dari Diamond Babun dan melayang di tempat, sosoknya dikaburkan oleh cahaya dan api. Cahaya penghakiman. Dia mengangkat pedangnya ke langit. Cahaya berkumpul di sekitar ujung pedangnya, menerangi seluruh aula seperti matahari mini. Segera, pedang suci itu tumbuh hingga 10 meter panjangnya. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui, memperhatikan keterkejutan di matanya. Ini adalah kekuatan sejati Yue Zhenyu, yang dia sembunyikan sepanjang waktu ini. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sebanyak ini. Apakah ini yang dilakukan anak kaya, hanya memilih untuk mengungkapkan kekuatannya di akhir serangan menara? Dalam sepersekian detik itu, malaikat suci Yue Zhenyu jauh lebih kuat dari malaikat jatuh Yuanen Yehui. Sementara memiliki jiwa bela diri kembar membuatnya secara keseluruhan lebih kuat, secara individual jiwa bela dirinya lebih lemah karena dia harus menyebarkan usahanya antara keduanya. Udara bergetar saat Yue Zhenyu menebas Diamond Babun dan mengirimnya terbang ke belakang, api kemasan melahap tubuhnya. Dia telah menggabungkan kekuatan ketiga keterampilan jiwanya untuk menghasilkan tebasan yang menakutkan ini. Yuanen Yehui memilih momen ini untuk menyerang juga, bertransformasi dari malaikat jatuh menjadi Titan Giant Ape saat dia jatuh langsung ke kepala Diamond Babun. Yang lain turun setelahnya. Tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran lagi. Diamond Babun masih berjuang untuk bangkit ketika Yuanen Yehui tiba, membawa tinjunya ke bawah untuk menghancurkan kepalanya. Namun, beberapa kaki sebelum dia memukulnya, tubuhnya berkedut dan langsung menyusut sepertiga. Tinjunya meleset dan menabrak lantai batu sebagai gantinya. Apa? Semua orang berdiri di sana, terpana. Sebelum mereka bisa bereaksi, babon berlian melesat berdiri dan memenggal kepala Yuanen Yehui, mengirimnya terbang dengan suara keras. Diamond Babun melanjutkan serangannya, memberikan pukulan ke perutnya. Tidak ada yang mengira Diamond Babun yang melemah tiba-tiba melepaskan kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tang Wulin ingin bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi dia terlalu jauh dan dia tidak akan berhasil tepat waktu. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat dia menyadari Yuanen Yehui sedang diserang, Babun sudah dalam pengejaran. Diamond Babun tidak terluka, matanya masih dipenuhi haus darah. Seluruh waktu itu telah membawa mereka ke hidung dan memikat mereka ke dalam perangkap. Keadaan marahnya belum berakhir sama sekali. Ini bukan babon berlian bodoh yang normal. Tidak, itu cerdas seperti yang memimpin babon intan lainnya dalam pemberontakan melawan kera raksasa Titan sejak dulu. Yuanen Yehui nyaris tidak bisa memutar tubuhnya tepat waktu, mengayunkan tinjunya untuk memenuhi serangan babon. Beberapa inci sebelum kepalan babon memukulnya, dia menghilang dalam semburan cahaya perak. Namun, kepalan tangan Diamond Babun tidak menyerang udara kosong. Angin puyuh cahaya bertabrakan dengan tinjunya. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang ruangan dan proyektil buram balas menuju dinding. Sebuah perisai air muncul di antara proyektil dan dinding dalam upaya untuk menahan dampak. Proyektilnya adalah Xie Xie.
Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kekuatan di balik pukulan Diamond Babun dengan Light Dragon Storm-nya, tapi dia tidak sebanding dengan kekuatannya. "Cie-cie!" teriak Tang Wulin. Semua orang telah pulih dari keterkejutan mereka sekarang. Yue Zhenyu terbang menuju Diamond Babun, mengacungkan pedang sucinya sekali lagi. Diamond Babun membengkak sekali lagi ketika kekuatan melonjak melalui tubuhnya lagi, tetapi haus darah di matanya dengan cepat memudar. Keadaan marahnya akan segera berakhir. Yuanen Yehui menyerangnya juga, sepenuhnya melupakan perbedaannya dengan Yue Zhenyu. Dengan ledakan, babon berlian dikirim kembali ke belakang. Namun kali ini, pertahanannya lebih lemah, dan seluruh tubuhnya dilalap api suci. Yuanen Yehui turun, menghancurkan tinjunya ke kepalanya. Kaki yang tertanam kuat di tanah sekarang, dia melanjutkan dengan pukulan lurus, lalu pukulan yang hebat. Diamond Babun terlalu lemah untuk melakukan perlawanan dan hanya bisa dihantam olehnya. Sementara itu, Tang Wulin bergegas ke sisi Cie-cie. Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui keluar tepat ketika Cie-cie tiba di depan kepalan tangan Diamond Babun. Butuh semua untuk memasang pertahanan dengan Light Dragon Storm. Awalnya, dia akan menerima pukulan untuk Yuanen Yehui, tetapi tidak mungkin baginya untuk menerima serangan dan keluar tanpa cedera. Perbedaan kekuatan antara dia dan Babon Intan terlalu besar. Sebagai gantinya, dia berencana untuk mendorongnya keluar pada menit terakhir. Namun, Gu Yue telah memindahkan Yuanen Yehui keluar dari jalan, menggagalkan rencananya untuk menjadi ksatria putih menyelamatkan sang putri. Sebaliknya, ia bahkan dikirim terbang oleh Babun Intan. Visi Tang Wulin memerah karena marah. Cie-cie adalah master jiwa tipe agility. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menahan serangan seperti itu. Cie-cie beruntung tidak mati karena serangan Diamond Babun 5000 tahun. Bahkan Yuanen Yehui dalam bentuk Titan Giant AP-nya akan terluka parah oleh serangan babon, belum lagi Cie-cie. Cie-cie berbaring tengkurap di lantai, matanya menatap ke bawah pada anggota tubuhnya yang terpelintir dalam sudut yang mustahil. Tulang belakangnya hancur. Bahkan dengan pelindung air yang menahan benturan, tubuhnya tidak bisa selamat dari serangan itu. Cie-cie, Cie-cie. Tang Wulin menjerit. Dia bergegas untuk menjemput Cie-cie. Ketika Tang Wulin memegang Cie-cie di lengannya, tubuh lumpuh temannya menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Sesaat kemudian tidak ada yang tersisa di lengannya dan sosok berwajah pucat muncul di kejauhan. Cie-cie, Tang Wulin mendongak untuk melihat Cie-cie, tidak ada satu rambut pun yang keluar dari tempatnya. Relief membanjiri dirinya. Tubuh Cie-cie bergoyang, lalu jatuh ke pantatnya. Dia meludahkan seteguk darah, kulitnya paling bawah. Klonnya yang mengambil serangan itu. Namun meskipun itu adalah klonnya, dia masih menerima banyak kerusakan yang diderita klon itu. Ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat ke arah Babun Intan. Bab 372 Heavenly Phoenix Douluo. Yuanen Yehui terus memukul Babun Intan. Itu lemah mencoba untuk mempertahankan diri, tetapi serangan itu membuatnya terlalu bingung. Babon jatuh berlutut, tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Yuanen Yehui meraih kepalanya dan memutarnya 180 derajat penuh. Retakan yang menggema memenuhi aula. Kemudian si babon meringkuk ke lantai seperti boneka dengan talinya dipotong. Itu sudah mati. Berbalik, dia melihat Cie-cie pucat dan ketakutan, dan kupu-kupu yang mengganggu membuat perutnya sakit. Setelah beberapa saat, dia menjadi dingin dan menyusut kembali ke ukuran normal. Yue Zhenyu mendarat di sampingnya, sayapnya terlipat ke belakang. Dia mengerutkan alisnya. Apa babon berlian licik? Persidangan ke-12 dihapus. Anda dapat memilih untuk bergabung dengan roh-roh Babon Intan atau melanjutkan seterusnya. Yuanen Yehui melangkah ke Cie-cie. Dia tersenyum lebar padanya. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kau tidak berutang padaku lagi, katanya pelan, lalu berbalik dan berjalan untuk menyentuh babon berlian ilusi mengambang di samping pintu. Babon tersebar, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan berkumpul di sekitar bahunya. Itu mencoba berjuang menjauh darinya, tidak mau menjadi arwah jiwanya. Tapi Yuanen Yehui tidak peduli. Dia duduk dan mulai menyerapnya, tidak menganggap tidak sebagai jawaban. Tang Wulin duduk di belakang Cie-cie dan meletakkan tangannya di punggung temannya, menggunakan metode surga misterius untuk membantu Cie-cie pulih. Meskipun jiwa bela diri mereka berbeda, kekuatan jiwa mereka serupa karena mereka berdua mengembangkan metode yang sama. Tang Wulin dengan lembut mengirim kekuatan jiwa ke Cie-cie, membantu menenangkan napasnya. Warna dengan cepat kembali ke wajah Cie-cie. Kamu sangat ceroboh, gerutu Tang Wulin. Cie-cie tersenyum masam sebagai tanggapan. Tang Wulin adalah satu-satunya yang jelas melihat apa yang terjadi. Ketika Yuanen Yehui dalam bahaya, ia memutuskan untuk menggunakan Purple Demon Eyes untuk menyerang pikiran babon berlian.
Itu satu-satunya serangan jarak jauh, tapi dia tidak tahu seberapa efektif itu. Efek samping Purple Demon Eyes adalah penglihatan yang lebih baik, dan itu terjadi ketika dia sedang mempersiapkan serangannya ketika dia melihat Xie bergegas masuk dengan tubuh aslinya. Jika bukan karena fakta bahwa babon berlian lemah dan lambat setelah keadaan marah berakhir dan Tang Wulin telah menyerang pikirannya untuk menunda itu, maka Xie tidak akan bisa memanggil klonnya tepat waktu. Dia hanya memiliki sepersekian detik untuk memanggil Shadow Dragon Clone dan menggunakan Shadow Dragon Storm untuk mempertahankan dirinya. Bahkan dengan Purple Demon Eyes-nya, Tang Wulin belum bisa melihat Xie menggunakan keterampilan jiwanya. Itu hampir memberinya serangan jantung ketika dia berpikir Xie telah mengambil serangan dengan tubuh aslinya. Xie benar-benar akan memiliki tubuh yang cacat dan hancur sekarang jika dia tidak berhasil memanggil klonnya tepat waktu. Puff, bukankah kamu juga memukul Gu Yue? Mengingat saat dia melompat untuk menyelamatkan Yuanen Yehui, perasaan ajaib memenuhi Xie. Dia sama sekali tidak memikirkan hal-hal, melemparkan dirinya di antara dia dan babon tanpa ragu-ragu. Baru setelah dia menatap kematian tepat di matanya dia ingat untuk menggunakan klonnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa situasi yang mengerikan memaksa dia untuk pindah. Untungnya baginya, dia mendapat manfaat dari menghadapi bahaya ini dan berhasil memadukan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya pada saat bahaya untuk menyelamatkan hidupnya. Su Lizzie berlari dengan beberapa roti babi di tangan. Xie menerima roti dan dengan senang hati memakannya. Aku hampir mati. Saya tidak akan bisa makan apapun lagi. Itu terlalu berbahaya. Mereka akhirnya mengerti betapa berbedanya serangan menara dan platform kenaikan roh. Setiap luka yang mereka terima di sini adalah nyata. Xie benar-benar disikat oleh kematian saat itu. Yuanen Yehui duduk di satu sisi, diam-diam menyatu dengan jiwa roh Diamond Babon. Tidak ada yang berani mengganggunya. Pengadilan ke-12 adalah batas mereka. Mereka tidak akan bertahan melawan binatang buas di lantai berikutnya. Binatang buas yang mereka hadapi hanya akan menjadi lebih kuat dengan setiap cobaan yang mereka selesaikan. Untungnya, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Baik Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui menemukan jiwa roh yang cocok. Semua orang duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. 10 menit kemudian, pintu cahaya menghilang. 2 jam kemudian, sinar cahaya turun ke atas mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menemukan diri mereka berada di ruangan tempat mereka memasuki menara. Su Xiaoyan berdiri di sana menunggu, berseri-seri ketika dia melihat mereka. Di sisinya adalah Leng Yaosu, yang tersenyum hangat dan berseru, kupikir kalian hanya akan berhasil sampai ke lantai 9, tetapi kamu benar-benar membersihkan yang ke-12. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari Shrek. Biarkan saya memberitahu Anda, itu biasanya membutuhkan tim penuh master jiwa berdering 4 untuk menghapus percobaan ke-12. Keberanian dan kecerdasan Anda benar-benar mengagumkan. Jika Anda tertarik, Spirit Pagoda akan senang menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kami akan menyediakan Anda dengan sumber daya budidaya terbaik yang kami miliki. Ini juga tidak akan memengaruhi pelajaranmu di Shrek Academy. Semua orang saling memandang diam-diam. Tang Wulin adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, permintaan maaf saya. Saya sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi." Semua orang dengan bijaksana menolak juga. Tidak ada orang lain yang ingin bergabung dengan Pagoda Roh, dan Gu Yue sudah bergabung dengan mereka. MN. Tidak apa-apa. Ini tagihannya. Leng Yaosu tersenyum penuh pengertian. Tagihan. Oh benar. Kita masih harus membayar untuk roh-roh yang kita dapatkan di menara, tetapi mereka akan setengah harga. Senior, berapa harga beruang es saya? Tanya Su Xiaoyan. Milikmu 10 juta koin federal. Diamond Babun adalah 30 juta. Ngomong-ngomong, setelah diskon. Tang Wulin menelan ludah. Sudah setengah harga. Masih sangat mahal. Jika jiwa roh 1000 tahun semahal ini, lalu seberapa banyak yang 10.000 tahun? Bukankah harganya akan sangat mahal? Leng Yaosu tersenyum kecut pada reaksinya. Apa menurutmu ini mahal? Itu cukup normal mengingat mereka berdua adalah roh-roh kelas 1000 tahun. Sebenarnya, semua roh-roh di menara dikumpulkan dan dipilih dengan cermat oleh Pagoda Roh selama ratusan tahun. Dibutuhkan banyak tenaga, sumber daya, dan uang untuk menggantinya setiap kali. Apa yang Anda bayar untuk mereka tidak ada bandingannya. Menara roh-roh didirikan untuk membantu para tuan jiwa muda yang menjanjikan dan menjalin hubungan dengan mereka. Jika Anda membeli roh-roh secara langsung, maka Anda harus membayar biaya penuh untuk menggantinya. Jangan khawatir, Anda punya waktu sebulan untuk membayar kami. Terima kasih, senior. Mereka semua membungkuk padanya. Leng Yaosu menggelengkan kepalanya. Lebih lembut, kamu bisa mengantar mereka keluar.
Sesaat setelah dia pergi, Yue Zhenyu menoleh ke Gu Yue. Hei Gu Yue, apakah senior Leng The Heaven Pagoda Heavenly Phoenix Douluo? Gu Yue mengangguk. Leng Yaosu adalah Douluo berjudul. Gelarnya itu sendiri sudah cukup untuk mengisi hati mereka dengan kekaguman. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Yue Zhenyu menelan ludah. Dia adalah Master Armor Tempur 4 kata. Terlepas dari Gu Yue, mata semua orang menjadi lebar. Setelah belajar tentang baju perang di kelas, mereka mengerti posisi dan kekuatan penting seperti apa yang dia duduki. Armor perang 4 kata adalah keberadaan tertinggi, kekuatan mereka pada skala strategis, dengan kekuatan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi. Bab 373 Master Armor Pertempuran 4 kata. Puluhan ribu tahun telah berlalu dan teknologi telah membuat beberapa lompatan sejak manusia memahami kekuatan jiwa-jiwa bela diri. Dengan munculnya titel Douluos, manusia tidak lagi lari dari binatang buas dengan ekornya terselip di antara kaki mereka. Jumlah cincin jiwa yang dimiliki seseorang mencerminkan kekuatan kultivasi mereka. Umat manusia telah maju ke titik di mana mengumpulkan lebih dari 9 cincin jiwa bukan lagi mimpi. Setiap peringkat kekuatan jiwa mulai dari 90 dan seterusnya memberikan lonjakan kekuatan. Untuk menjadi titel Douluo, seseorang harus menembus ambang peringkat 90. Setelah mencapai peringkat 95, mereka akan berdiri di puncak yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan Super Douluo. Pada akhirnya, kekuatan jiwa peringkat 99 memunculkan limit Douluo. Hanya dengan batas Douluo, umat manusia dapat bersaing dengan makhluk buas jiwa terhebat karena kedua jenis eksistensi ini berdiri sejajar. Penampilan pertama limit Douluo menandai titik balik dalam sejarah umat manusia, membuka pintu bagi kebangkitan umat manusia sebagai penguasa benua. Kemudian muncul generasi mitos di mana pendiri Tang Sek, Tousan Hans Douluo Tangsan, lahir. Dengan seni sekte Tang dan jiwa bela diri kembar, ia melampaui batasnya, naik ke puncak dunia, dan naik ke keilahian. Dia adalah langit di luar langit. Tapi dia bukan satu-satunya figur legendaris yang muncul. 6 temannya, yang bersama dengannya mengenakan panji-panji generasi pertama Shrek Seven Monster, juga mencapai surga. Sampai hari ini, setelah ribuan tahun kemajuan, tidak ada generasi berikutnya dari Shrek Seven Monsters yang melampaui yang pertama. Titik balik lain untuk kemanusiaan terjadi 10.000 tahun setelah kenaikan Tangsan. Saat itulah roh es Douluo Huo Yuha muncul, bertekad menghidupkan kembali sekte Tang. Dalam waktu populasi binatang jiwa menurun, ia menciptakan jiwa roh untuk meredakan ketegangan antara binatang buas dan manusia. Dengan jiwa roh sebagai dasarnya, ia mendirikan pagoda roh. Sejak saat itu, teknologi jiwa berkembang pesat dan umat manusia menemukan semua jenis perangkat jiwa dan mesya. Setelah beberapa ribu tahun, baju perang pertempuran diperkenalkan ke dunia. Ini menandai kesempatan di mana teknologi mesya akhirnya bisa melampaui kekuatan penguasa jiwa. Armor perang memberi seorang master jiwa dorongan kekuatan yang luar biasa. Dengan perlengkapan perang 4 kata yang dilengkapi, Douluo berjudul baru bisa menyamai limit Douluo dalam kekuatan. Meskipun limit Douluo adalah bentuk eksistensi tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk fana, dibantu oleh armor perang, tidak ada makhluk buas yang bisa bertahan dalam kesempatan. Pada akhirnya, sebagian besar binatang jiwa biasa dihancurkan. Jadi, Tang Wulin dan yang lainnya jelas tahu betapa hebatnya seorang master baju perang 4 kata itu. Mereka bisa menghitung jumlah pembangkit tenaga listrik di benua ini dengan jari mereka. Makhluk yang paling dihormati. Desas-desus mengatakan bahwa dua benua lain juga memiliki andil mereka dalam 4 kata master baju zirah pertempuran. Penduduk benua Douluo dengan sepenuh hati percaya bahwa dengan tanah air mereka menjadi tempat kelahiran para penganut jiwa, mereka adalah yang terbesar. Tang Wulin sudah berkenalan dengan beberapa Douluos berjudul kakeknya, Scarlet Dragon Douluo Zuosi, Guru Pandai Besi, Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu, dan Silver Moon Douluo Penatua Kai. Namun, menurut Wu Zhangkong, tidak satu pun dari mereka yang menguasai pertempuran kata 4 kata. Ada orang-orang di Akademi Shrek yang mampu menjadi master armor pertempuran 4 kata. Tetapi mereka terjebak dengan armor 3 kata karena sumber daya akademi yang terbatas, tidak dapat maju ke tingkat berikutnya. Ini karena menciptakan satu set perlengkapan perang 4 kata hampir mustahil. Namun beberapa saat yang lalu, Tang Wulin dan yang lainnya bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo yang tampak muda yang merupakan baju perang pertempuran 4 kata. Dari itu saja, mereka bisa menyatukan puzzle. Otoritasnya di pagoda roh pasti mencengangkan. Untuk sekali ini, Yuanen Yehui bereaksi terhadap kata-kata Yue Zhenyu. Phoenix Surgawi Douluo, Wakil Ketua Dewan Pagoda Roh. Yue Zhenyu memaksakan senyum. Siapa lagi dia? Saya tidak pernah berharap saya akan sangat beruntung bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo hari ini. Itu 3 keberuntungan seumur hidup di sana.
Kerinduan memenuhi wajahnya, seolah-olah dia baru saja bertemu idolanya. Tang Wulin melirik Gu Yue dan disambut dengan seringai. "Ayo pergi," kata Tang Wulin. "Mereka selesai dengan semua yang telah mereka lakukan hari ini. Terserah Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui untuk memikirkan cara untuk membayar jiwa roh baru mereka." "Tang Wulin," seru Yuanen Yehui. Dia memberinya senyum ramah. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua siswa yang bekerja di sini, jadi kita harus saling membantu." "Aku tidak berterima kasih padamu," katanya. "Aku ingin memberitahumu untuk membayar 20.000 poin kontribusiku sesegera mungkin. Saya perlu mengumpulkan uang untuk membayar jiwa roh saya." "Oh," wajah Tang Wulin membeku, mendorong Gu Yue dan Su Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ekspresinya memburuk. 20.000 poin kontribusi, 20.000. Saya tidak pernah berhutang lagi. Tidak pernah, sial. Begitu mereka tiba kembali di kampus, Tang Wulin langsung menuju ke bengkel pandai besi. Berada dalam utang memberinya rasa gatal yang tak tertahankan dan tidak menyenangkan. Dia ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Tepat ketika dia akan mulai menempa, ketukan terdengar di pintu. Dia membukanya untuk menemukan Yue Zhenyu di luar. "Mengapa kamu di sini? Apakah Anda di sini untuk menyaksikan saya bekerja?" "Oh benar, Anda masih harus membayar saya untuk perak giok. Saya yakin Anda melihat Yuanen Yehui meminta saya uangnya," kata Tang Wulin tanpa daya. Yue Zhenyu tersenyum. "Aku datang ke sini karena alasan itu. Saya belum memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membayar Anda, tetapi saya memiliki koin federal. Menurut nilai tukar akademi, itu harus 100 koin federal per poin kontribusi. Dia butuh koin federal untuk membayar jiwanya, jadi Anda bisa membayar 2 juta koin federal. Saya pikir saya akan membayar Anda 2 juta koin federal sebagai uang muka untuk batu giok perak dan saya akan menebus sisanya dengan logam. Itu seharusnya lebih baik bagimu, kan?" "Kedengarannya bagus," kata Tang Wulin. Dengan cara pandai besi perlahan-lahan meninggalkan pekerjaan mereka, logam mentah jauh lebih berharga bagi Tang Wulin daripada poin kontribusi. Dia membutuhkan bahan untuk menempa baju perang di masa depan. Karena Feng Wuyu membayar makanannya sekarang dan dia tidak punya apa-apa untuk menghabiskan poin, dia tidak perlu menimbun poin untuk saat ini. Dengan pelanggan kaya seperti Yue Zhenyu berbaris, dia tidak perlu khawatir tentang cara mendapatkan item roh di masa depan juga. Dia hanya bisa memalsukan Yue Zhenyu dengan imbalan apa yang dia butuhkan. Akhir-akhir ini, penempaan batu giok perak berada di bagian atas daftar pandai besi. Lebih baik fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Dia akan menempa paduan lain begitu dia puas dengan perak gioknya. Tingkat keberhasilannya saat ini untuk menempa paduan adalah 30%, yang berjumlah 7 dari 10 tempat sampah. Dari keberhasilan-keberhasilan tersebut, sebagian besar hampir tidak mencapai tingkat harmoni 60%. Dia hanya memalsukan 2 potong dengan tingkat harmoni lebih dari 90% sejauh ini, dan dia telah memberikan keduanya kepada Yue Zhenyu. Adapun potongan tingkat harmoni rendah, ia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ada lebih dari selusin potong yang dia selamatkan untuk memurnikannya dengan baik di masa depan. Nilai alloy roh dan logam halus roh cukup dekat, tetapi paduan halus roh berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Semua orang ingin sekali menggunakan logam semacam itu dan harganya secara eksponensial lebih tinggi. Untuk alasan ini, Tang Wulin tidak terlalu cemas tentang menghasilkan uang dari penempaan saat ini, dengan sabar menunggu untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar di jalan. Ada alasan lain mengapa dia tidak kehilangan tidur tentang hal ini. Meskipun paduan aromaterapi mungkin mengandung kotoran, semakin tinggi tingkat harmoni paduan, semakin besar peluang dia untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Skema Yue Zhenyu mulai membuahkan hasil juga. Dia tidak tergesa-gesa untuk Tang Wulin untuk roh memperbaiki keping tingkat harmoni perak giok 90%. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, armor perang satu kata adalah batasnya. Dengan demikian, ribuan logam olahan sudah cukup. Jika dia menciptakan armor perang satu kata dengan ribuan perak batu giok yang dimurnikan, maka dia bisa menambahkan logam lain ke perak batu giok di masa depan, roh memperbaikinya, dan secara langsung meningkatkan armornya menjadi 2 kata. Pergi tentang baju perangnya dengan cara ini sangat mewah. Tang Wulin telah enggan untuk memenuhi permintaan Yue Zhenyu pada awalnya, tapi sekarang dia mengerti apa tujuan Yue Zhenyu, hatinya berdebar kencang saat dia membayangkan kemungkinan armor perang 2 kata bisa melebur dengan penggunanya. Apakah itu logam halus roh atau campuran roh, keduanya memiliki kecerdasan dan kehidupan. Karena hal ini, semakin lama kontak dengannya, semakin besar tingkat kompatibilitasnya. Bab 374 Penentuan. Menginvestasikan waktu untuk menempa logam dasar yang lebih baik daripada menempa logam baru di kemudian hari. Tang Wulin mengerti ini.
Namun, menempa alloy roh bukanlah jalan di taman, dan menempa potongan tingkat harmoni 90% bahkan lebih sulit. Setiap kesuksesan terlahir di atas gunung kegagalan. Klan malaikat suci Yue Zhenyu mungkin memiliki sumber daya untuk dibakar, tetapi Tang Wulin tidak. Untungnya, Yue Zhenyu memberinya bahan baku untuk latihan, belum lagi dia akan membayar potongan dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Yang mengatakan, apa yang benar-benar diinginkan Tang Wulin bukanlah uang. Itu lebih dari logam. Setelah pandai besi sepanjang sore, Tang Wulin beristirahat untuk bertemu teman-temannya untuk makan malam. Dia telah membangkitkan nafsu makan. Wulin, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Kepedulian melintas di mata Gu Yue saat dia melihat ekspresinya yang kelelahan. Gu Yue, aku punya ide baru-baru ini. Mari kita panggil Wu Shiduo dan Luo Guixing setelah kita selesai makan sehingga saya bisa memberitahu kalian semuanya sekaligus, kata Tang Wulin. Oke, kata Gu Yue, mengangguk. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin memanggil mereka ke bengkelnya setelah makan. Ketua kelas, untuk apa kau memanggil kami? Luo Guixing dengan cepat menyuarakan pertanyaan ini saat mereka berkumpul. Meskipun Tang Wulin berhasil mendapatkan rasa hormat dari Luo Guixing dan Wu Shiduo, cukup untuk membuat mereka bersikap, masih ada jarak yang lebar di antara mereka. Keduanya ajaib dengan nama mereka terukir di Genius Youth Rankings. Kebanggaan mereka membuat mereka sulit untuk menerima Tang Wulin dulu. Paling tidak, mereka tidak mengakui kekuatannya. Jadi, inilah kesepakatannya. Saya punya ide yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya telah menempa logam untuk siswa kelas 2 yang juga bersiap untuk membuat baju perang, dan dibandingkan dengan kami, dia melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Caranya sepertinya akan meletakkan fondasi yang lebih baik. Jika kita meminjam metodenya, aku pikir itu akan sangat membantu kita ketika kita menjadi master armor tempur. Tang Wulin menjelaskan rencana Yue Zhenyu. Yue Zhenyu tidak bersumpah untuk menjaga kerahasiaan, juga metode ini tidak layak untuk sembarang orang. Untuk itu diperlukan pandai besi yang terampil dan segunung bahan baku. Apakah itu mungkin? Luo Guixing tidak yakin. Hanya berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk membuat satu set baju tempur pertempuran satu kata yang terbuat dari paduan roh? Saya tidak bisa menyetujui metode seperti itu. Wu Shiduo menggelengkan kepalanya. Paduan penempaan tingkat keberhasilan Anda cukup rendah, tetapi peluang Anda menghasilkan sepotong dengan tingkat harmoni 90% bahkan lebih rendah. Saya akui saya kaget bahwa Anda dapat memalsukan alloy roh, tetapi kita harus bertaruh pada keberuntungan jika kita memilih metode ini. Begitu kita mulai dengan baju perang kita, tidak ada jalan untuk kembali. Dimulai dengan paduan harmoni 90% berarti menggunakan bahan yang sama untuk seluruh rangkaian. Apakah Anda benar-benar berpikir dapat menghasilkan sebanyak itu? Jika kita melalui ini dan Anda tidak bisa, maka bahkan jika kita hanya kekurangan satu bagian, semuanya akan sia-sia. Kami bahkan tidak akan bisa lulus seperti itu. Dia mengerutkan kening. Semakin cepat kita menyelesaikan armor perang kita, semakin tinggi peluang kita memasuki pelataran dalam. Apakah Anda memberitahu kami untuk semua bertaruh pada tingkat keberhasilan penempaan Anda? Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada kata-kata mereka, alisnya berkerut. Sepertinya aku terlalu bersemangat dan tidak memikirkan semuanya. Kritik mereka masuk akal. Yue Zhenyu cukup kaya untuk mengambil pendekatan ini, tetapi mereka tidak. Mari kita tetap dengan rencana awal kita. Gu Yue hampir selesai dengan desain lengan dan lengan baju dan aku siap untuk mulai membuatnya saat dia. Saya pikir apa yang dikatakan Wulin masuk akal, sela Gu Yue. Akan sangat sulit untuk membuat armor kita dengan alloy, tetapi hasilnya akan bagus jika kita berhasil. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk meningkatkan armor kita di masa depan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda berdua tidak berencana menggunakan paduan roh untuk baju perang pertempuran dua kata Anda? Anda tidak akan pernah menjadi master armor pertempuran tiga kata. Jika Anda harus melakukannya pada akhirnya, mengapa tidak memulai? Saya tahu ini akan sulit bagi kami, tetapi sepadan dengan risikonya. Saya katakan kami melakukan seperti yang disarankan Wulin. Gu Yue bergerak untuk berdiri di samping Tang Wulin. Wu Shiduo menatapnya dengan dingin. Jika Anda ingin berjudi, maka lakukan sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Bagaimana kelanjutan grup kami dari sini? Luo Guixing tetap diam, tapi jelas dia setuju dengan Wu Shiduo. Tang Wulin menepuk bahu Gu Yue. Lupakan saja. Mari kita pergi dengan rencana awal. Saya membiarkan imajinasi saya menjadi lebih baik dari saya. Membuat armor kita dengan alloy akan terlalu mahal, dan aku tidak yakin aku bisa menghasilkan alloy roh sebanyak itu. Tidak. Saya ingin menggunakan paduan untuk baju perang saya, kata Gu Yue.
Tang Wulin terkejut dengan kekeras kepalaannya, lalu kehangatan memenuhi hatinya. Dia mengerti bahwa ini adalah caranya mendukung dia. Ekspresi Wu Siduo menghitam. Jadi, maksudmu kita harus bubar? Gu Yue mendengus. Jika Anda ingin bubar, maka kami akan bubar. Kalian berdua tidak menyukai kami dari awal. Wu Siduo mencibir. Baik, kami bubar. Ingatlah bahwa inilah yang Anda inginkan. Jangan menyesalinya nanti. Mari kita lihat bagaimana kamu membuat perlengkapan perang hanya dengan kalian berdua. Dengan ini, dia berbalik untuk pergi. Sebelum Tang Wulin bisa memanggilnya, Gu Yue menghentikannya dengan menarik lengan bajunya. Namun, Luo Guixing berlari di depan Wu Siduo, melarangnya pergi. Kamu semua sangat impulsif. Ini tidak baik untuk kita semua. Kami ditempatkan dalam kelompok bersama oleh Akademi untuk membuat misya atau baju perang sebagai ujian. Menurut Anda bagaimana kami akan dievaluasi jika grup kami bubar? Ini akan menghancurkan peluang masuk ke pelataran dalam. Semuanya, luangkan waktu sejenak untuk tenang. Bagaimana dengan ini, saya akan melanjutkan dengan rencana asli dengan Wu Siduo. Kalian berdua akan menempa dan merancang seperti yang direncanakan. Tapi di sisi saya tidak cukup terampil untuk bekerja dengan paduan roh, jadi Anda harus menemukan pembuat lain. Wu Siduo tampak seperti menelan lemon. Dia tidak pergi, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Menatap Luo Guixing di mata sejenak, Tang Wulin menunjukkan persetujuannya. Baik, kami akan melakukannya. Saya akan kelas 1000 memperbaiki logam Anda dan Gu Yue akan menyelesaikan desain untuk baju besi Anda. Adapun set baju perang kita sendiri, kita akan menemukan seseorang yang cukup baik untuk membuatnya. Luo Guixing tersenyum. Sudah diselesaikan kalau begitu. Mari kita akhiri di sini hari ini. Hubungi saya saat desain selesai agar saya bisa memulai sesegera mungkin. Setelah menyaksikan sosok Wu Siduo dan Luo Guixing menghilang di kejauhan, Gu Yue berbalik ke Tang Wulin dengan marah. Mengapa kamu setuju untuk itu? Luo Guixing itu tidak baik. Dia hanya mengambil keuntungan dari kita sekarang. Kami menempa dan merancang untuk mereka, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk kami. Tang Wulin memberinya senyum meyakinkan. Hanya karena aku tidak melawan tidak berarti aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ribuan penyulingan kelas 1 semudah kue untuk saya sekarang dan mendesainnya juga akan menjadi latihan yang berharga bagi Anda. Luo Guixing benar tentang kami menjadi sebuah kelompok. Bahkan jika kita memiliki pandangan yang bertentangan, kita harus melakukan yang terbaik untuk bekerja bersama. Jangan lupa kita adalah pemimpin kelas. Kita tidak bisa membiarkan siswa lain melihat kita berkelahi satu sama lain. Bab 375 Mata. Gu Yue mendengus, marah tentang situasi mereka. Tang Wulin menekankan bibirnya menjadi senyum lemah lembut. Mereka pikir itu tidak mungkin bagi kita, jadi kita harus menunjukkannya kepada mereka. Gu Yue, kami masih akan menggunakan sihir perak di armor Anda. Tetapi perak yang berat tidak cocok untuk Anda. Itu berarti tidak ada batu giok perak juga. Saya pikir emas esensi akan menjadi alternatif yang lebih baik. Perak ajaib dan emas esensi dapat ditempa bersama menjadi emas roh, paduan dengan sifat penguatan unsur yang hebat. Baik. Saya hanya akan mendengarkan Anda, kata Gu Yue segera. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu gunakan? Untukku, aku akan tetap mencoba tanganku dengan perak sebagai alas karena aku sudah terbiasa dengannya. Ini juga sangat padat, sempurna untuk logam dasar. Lalu aku akan menambahkan besi bintang untuk membentuk bintang perak. Dia menggosok dagunya. Ya, itulah yang akan aku lakukan. Bintang perak sangat kuat, memiliki sifat amplifikasi kekuatan jiwa yang baik, dan dapat memberi jalan kepada begitu banyak kemungkinan ketika saya menambahkan lebih banyak logam ke dalamnya di masa depan. Garis keturunan saya mungkin istimewa, tetapi saya tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Saya harus memikirkan cara menanam rumput blue silver saya juga, jadi perak bintang adalah logam yang paling cocok untuk saya saat ini. Kedua paduan itu hampir sama sulit untuk ditempa seperti perak giok. Sebenarnya, emas rohmu sedikit lebih sulit, tapi kupikir aku akan bisa melakukannya. Adapun seberapa tinggi tingkat harmoni itu akan cukup beruntung. Sudah diselesaikan kalau begitu. Karena kamu sudah memiliki perak berat dan perak ajaib, aku akan pergi mendapatkan besi bintang dan emas esensi untukmu, kata Gu Yue. Kamu akan? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Besi bintang dan emas esensi jauh lebih berharga daripada perak berat atau perak ajaib. Satu-satunya alasan dia memutuskan paduan ini adalah karena Yue Zhenyu memberinya perak berat dan perak ajaib. Gu Yue belum pernah membicarakan keluarganya sebelumnya dan selalu menjalani kehidupan yang sederhana, jarang menikmati kemewahan apapun. Dia selalu berpikir situasinya mirip dengan kondisinya. Di mana Anda akan mendapatkan semua uang itu dari? Tanya Tang Wulin.
Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Fokus saja pada penempaan. Saya akan menangani logam. Kami punya banyak logam di Spirit Pagoda, Anda tahu. Dan aku murid langsung wakil ketua. Jangan memaksakan dirimu. Kita dapat mengerjakannya bersama-sama, dan jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya bisa menjual beberapa paduan saya untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Mereka seharusnya mendapatkan jumlah yang cukup jika saya melakukannya. Tidak apa-apa, saya bisa menangani ini, kata Gu Yue. Tekadnya menggerakkannya, cerah seperti nyala api. Mari kita beritahu Xiaoyan dan Xie Xie tentang ini ketika kita kembali. Kami akan membiarkan mereka berlatih dengan kelompok mereka terlebih dahulu, lalu setelah mereka lebih terampil, kami dapat membantu mereka membuat baju besi, satu kata juga. Baik, saya akan kembali dulu, kata Gu Yue. Ada banyak hal yang harus aku ubah dalam desain sekarang karena kita akan menggunakan alloy roh. Inti sirkuit asli tidak cocok lagi. Saya perlu memikirkan ini. Kekhawatiran Wu Shiduo dan Luo Guixing masuk akal. Jika Tang Wulin tidak bisa menjamin paduan tingkat harmoni tinggi, maka itu terlalu berisiko bagi mereka untuk membuat baju perang, satu kata mereka dengan paduan. Ini juga mengapa Tang Wulin setuju untuk mencari pembuat lain. Karena mereka berdua tidak membuat armor perang sekarang, dia harus mencari orang lain untuk mengisi kekosongan. Adapun siapa, dia tidak tahu. Dia awalnya tidak yakin tentang rencana ini, tetapi sikap Wu Shiduo dan Luo Guixing terhadapnya dan Bu Yue membantunya menguatkan tekadnya. Setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri dan Tang Wulin tidak terkecuali. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menang melalui upayanya. Meskipun jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver sampah dan gold light-nya telah menjadi jiwa roh yang cacat, melalui ketekunan belaka, ia tumbuh lebih kuat. Sekarang dia adalah presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Bahkan gold light berevolusi menjadi gold song. Dibandingkan dengan semua yang telah dia lalui, tantangan ini bukan apa-apa. Setitik di bagian bawah sepatunya. Tidak peduli hambatan apapun yang menghadang, dia akan menghadapi mereka satu langkah pada satu waktu. Angin malam yang sejuk menyapa Gu Yue begitu dia melangkah keluar. Dia sering meninggalkan kampus untuk Pagoda Roh untuk menangani urusan pribadinya. Tidak lama setelah dia melewati gerbang, sebuah SUV hitam mengkilap berhenti di depannya. Seorang pria jangkung keluar dari kursi pengemudi dan berjalan untuk membuka pintu untuknya. Jika Tang Wulin hadir, dia akan terkejut. Itu akan menjadi mobil jiwa paling mewah yang pernah dilihatnya. Gu Yue memasuki kendaraan. Interior memamerkan jok kulit merah dan penutup kayu kecoklatan dengan aksen lapisan logam dan permata. Dia duduk dengan tenang. Siapkan 10 ton emas esensi dan perak bintang untukku. Ya, nona muda, jawab pengemudi. Ayo pergi ke Pagoda Roh. Dimengerti. SUV hitam itu menepi ke jalan dan pergi. Terlepas dari seberapa cepat kendaraan berjalan, Gu Yue tidak mengalami benjolan tunggal atau mendengar apapun dari luar. Dia santai ke kursi kulit lembut, bersandar ke jendela saat dia melihat mobil meluncur. Saat dia menatap dunia, matanya perlahan kehilangan fokus. Beberapa saat kemudian, SUV itu berhenti di depan markas Spirit Pagoda. Sekali lagi pengemudi turun untuk membuka pintu untuk Gu Yue, sebuah tangan melayang di atas kepalanya ketika dia turun. Saat Gu Yue menuju ke markas Spirit Pagoda, pengemudi kembali ke kendaraan dan pergi ke kegelapan. Gu Yue langsung menuju lift dan menuju ke kantor Leng Yaozu. Oh, kamu di sini. Leng Yaozu tersenyum memberi salam. Ibumu baru saja meneleponku dan bertanya bagaimana kabarmu. Dia benar-benar khawatir tentang kamu, kamu tahu. Gu Yue tertawa. Apa yang harus dikhawatirkan? Dengan Anda di sekitar, siapa yang berani menyakiti saya? Sudut mulut Leng Yaozu sedikit menegang, tapi itu tidak cukup senyuman. Yue, aku tahu tentang rahasia kecilmu sekarang. Rahasia apa? Tanya Gu Yue curiga. Leng Yaozu menyeringai. Mataku. Kebingungannya terlihat oleh alisnya yang berkerut. Ada sesuatu yang berbeda tentang matamu saat melihat Tang Wulin. Anda tidak memandangnya seperti dia hanya orang biasa. Jadi, ada sesuatu yang terjadi padanya. Bukan saya. Saya telah melihat latar belakang Tang Wulin. Dia mendapatkan roh-roh yang cacat dari kita di masa lalu namun dia masih bisa berhasil masuk ke Akademi Shrek. Luar biasa. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap. Kamu menyelidikinya. Leng Yaozu terkekeh. Tentu saja aku menyelidiki orang yang tertarik dengan putri kecil kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak akan mengganggu hidup Anda. Jika Anda benar-benar menyukainya, maka itu saja. Sebagai siswa di Shrek, dia memiliki kualifikasi untuk bersama Anda. Keluarga Anda juga berpikiran terbuka, sehingga mereka tidak akan bertindak melodramatis tentang hal itu. Jangan lupa bahwa Anda baru berusia 13 tahun.
Masih terlalu dini bagi Anda untuk memikirkan hal-hal semacam ini. Jika Anda serius ingin berkencan dengannya, maka setidaknya tunggu beberapa tahun sampai Anda berdua lebih dewasa. Gu Yue tersipu, berkata dengan bingung, tidak mungkin. Berhentilah bicara omong kosong seperti itu, guru. Kami hanya teman sekelas dan tidak lebih. Mehem, yakin. Jika itu yang Anda ingin menyebutnya, kata Leng Yaozu dengan alis terangkat. Tapi Tang Wulin itu cukup menarik. Dia mungkin tidak terlalu kuat saat ini, tetapi dia menunjukkan potensi besar. Aku menyaksikan pertarungannya dengan Demon Lizard Dragon, dan terkejut ketika dia benar-benar menekannya dengan auranya dan membunuhnya dalam satu pukulan. Kalian tidak akan berhasil sampai ke lantai 12 jika bukan karena dia. Jika tebakan saya benar, ia memiliki garis keturunan drakonik. Saya tidak yakin yang mana, tapi itu pasti mengarah pada kekuatan murni. Meskipun Demon Lizard Dragon adalah naga darat, darah drakoniknya cukup kuat. Fakta bahwa ia bisa menekannya menunjukkan betapa hebatnya garis keturunannya. Meskipun, sangat disayangkan tentang jiwa bela dirinya. Garis keturunan yang kuat tidak akan cukup untuk menebusnya. Apakah Anda yakin dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar? Gu Yue mengerutkan kening. Aku juga tidak yakin. Situasi tubuhnya spesial. Garis keturunan Hai dapat menghasilkan cincin emas, tapi aku benar-benar yakin itu bukan cincin jiwa yang sebenarnya. Aura yang sama sekali berbeda. Dia dapat menggunakan kekuatan itu bahkan tanpa setetes pun kekuatan jiwa di tubuhnya. Mari kita tonton sekarang. Sayang sekali bahwa Sekte Tang telah merebutnya, kata Leng Yaozu, menghela nafas. Kalau tidak, aku pasti akan merekrutnya. Anak-anak lain itu juga sesuatu yang luar biasa. Mereka mungkin tidak memiliki bakat seperti Anda, tetapi mereka masih bisa dianggap jenius. Yah, itu yang diharapkan dari Shrek. Mari kita mulai, kata Gu Yue. Leng Yaozu melambaikan tangannya dan pintu logam di sisi ruangan terbuka. Bersambung.